Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang paylater dan juga kartu kredit. Mending yang mana? Apalagi misalkan kalian adalah pemula. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya. Di sini gue memberikan konten edukasi ya. Jadi bukan pengen ngeracunin kalian menggunakan paylater atau enggak kartu kredit. Jadi paylater dan juga kartu kredit adalah salah satu instrumen keuangan yang misalkan kita gunain gitu ya secara bijak gitu ya. Itu bakal memberikan manfaat ke kalian. Tapi misalkan enggak, paylater dan juga kartu kredit itu bisa mendatangkan bencana kepada kalian. Jadi sama aja kayak pisau bermata dua. Jadi sebelum kalian menggunakan pisau gitu ya, kalian tuh harus tahu dulu bagaimana cara ngegunainnya secara bijak. Biar bermanfaat ke kalian. Nggak jadi musibah ke kalian. Soalnya udah banyak banget korban paylater dan juga kartu kredit. Apalagi misalkan kalian tuh punya sifat yang serakah, konsumtif, impulsif, dan juga nggak tahu diri gitu ya. Nah, soalnya paylater dan juga kartu kredit itu adalah hutang yang harus kalian bayar. Jadi menurut gue, daripada kalian terjerumus, apalagi kalian itu yang nggak tahu apa, yang bego soal keuangan, ya lebih baik kalian hindari hal tersebut. Soalnya ini adalah produk riba gitu ya. Tapi misalkan kalian itu udah tahu ilmunya gitu, bisa bijak dalam mengatur keuangan, mengelola paylater dan juga kartu kredit, menurut gue fine-fine aja sih. Apalagi misalkan kalian dapat limit yang besar dan digunain buat kegiatan produktif, seperti berbisnis, ngembangin usaha, atau enggak ngembangin diri kalian. Apalagi misalkan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, gue bakal dukung kalian ngegunain fasilitas kartu kredit atau enggak paylater. Intinya upgrade diri, misalkan kalian pengen untung dalam menggunakan kartu kredit. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Mending mana nih? Kartu kredit atau enggak paylater. Di sini gua bakal sharing sedikit berdasarkan pengalaman pribadi gua menggunakan kedua fasilitas tersebut selama 3-4 tahun terakhir. Dan informasi ini juga berdasarkan riset yang gua lakuin gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Paylater dan juga kartu kredit adalah dua instrumen keuangan yang populer saat ini. Dan secara demografi ada yang menarik nih. Biasanya generasi milenial dan juga Gen Z gitu senang banget menggunakan paylater. Dan untuk konsumsinya di Indonesia itu benar-benar mendominasi dibandingkan kartu kredit. Dan untuk kartu kredit, untuk eksistensinya gitu, mungkin sekarang itu nggak terlalu eksis gitu ya. Tapi misalkan kalian lihat gitu ya, bapak-bapak ke belakang gitu ya, generasi baby boomer, mungkin banyak yang ngegunain kartu kredit. Tapi kalau untuk sekarang, penggunaan paylater itu lebih banyak digunain oleh semua kalangan dibandingkan kartu kredit. Alasan pertama, kenapa sih paylater itu lebih eksis daripada kartu kredit? Dan alasannya adalah kemudahannya. Soalnya untuk paylater, kalian itu bisa ngebeli barang, mencicil barang gitu ya, dengan menggunakan smartphone aja untuk pengajuannya. Tapi misalkan kalian pengen ngajuin cicilan menggunakan kartu kredit, itu prosesnya sangatlah panjang. Jadi karena kemudahan tersebut bisa diakses lewat handphone dan juga platform marketplace, ini menjadi salah satu daya tarik paylater daripada kartu kredit. Dan berikut adalah beberapa kelebihan dari fasilitas paylater. Nah, jadi paylater itu adalah fasilitas beli sekarang tapi bayarnya nanti. Biasanya untuk tenornya ada 1, 3, 6, bahkan sampai 12 bulan. Tapi kalau untuk di atas 12 bulan, seperti 18 bulan, 15 bulan, atau nggak 24 bulan, itu nggak ada. Misalkan kalian pengen nyicil tapi tenornya panjang, gue rekomendasiin kalian pakai kartu kredit. Soalnya di beberapa kartu kredit, misalkan kalian beli elektronik, mungkin furnitur, atau nggak barang-barang lain gitu ya, apalagi misalkan ada promo gitu ya, kalian bisa menggunakan cicilan sampai 24 bulan. Nah, secara cicilan, kartu kredit itu lebih kompetitif daripada paylater. Apalagi bunga kartu kredit itu terkenal lebih murah daripada bunga paylater. Nanti kita bakal bahas gitu. Dan untuk kelebihan dari paylater, yang pertama adalah prosesnya itu benar-benar mudah untuk pengajuannya gitu ya. Nah, untuk pengajuannya itu kalian hanya butuh KTP aja dan juga beberapa transaksi gitu ya di beberapa marketplace mungkin. Itu sebagai dasar tim analisnya menganalisis keuangan kalian, apakah kalian itu layak atau enggak. Itu berpengaruh terhadap limit kredit yang diberikan. Nah, misalnya kalian itu adalah pengguna Shopee dan pengen mengajuin Shopee paylater. Tim Shopee itu bakal melihat riwayat pembelian kalian. Apakah pembeliannya itu banyak dan juga nominalnya itu besar atau enggak. Nah, dua kriteria itu menjadi salah satu faktor penentu limit kredit. Apakah dikasih banyak atau enggak. Dan untuk pengajuannya itu benar-benar mudah. Cuman butuh KTP dan juga untuk proses approvalnya itu kurang dari 1 hari. Prosesnya ya hitungan jam mungkin ya. Kalian itu langsung dapat limit kredit. Tapi biasanya limit kreditnya itu bertahap dari yang kecil ya. Apalagi misalkan profil keuangan kalian itu benar-benar pemula banget. Tapi kalau untuk paylater enaknya, dalam jangka waktu yang benar-benar cepat gitu ya, kalian itu bisa naik limit kredit yang benar-benar besar gitu ya. Gue aja dapat limit kredit kurang lebih 20 juta. Itu kurang lebih 6 bulan aja gitu. Mungkin kurang dari 6 bulan gitu. Jadi sebaik itu misalkan kalian menggunakan paylater gitu ya. Tapi itu benar-benar ngejebak banget sih. Dan untuk kartu kredit,
untuk limitnya, biasanya itu agak susah gitu ya untuk mendapatkan limit kredit. Nah, misalkan kalian pekerjaannya bagus mungkin, atau enggak profil keuangan kalian bagus, apalagi kalian itu menjadi nasabah yang setia menggunakan fasilitas debit gitu ya, mungkin kalian itu bakal dikasih limit kredit yang besar. Tapi biasanya, apalagi misalkan kalian karyawan gitu ya, limit kredit di kartu kredit itu biasanya lebih pelit daripada limit kredit pay later gitu ya. Nah, untuk patokannya biasanya 1-3 kali gaji kalian. Misalkan kalian adalah karyawan bergaji UMR gitu ya, 5 jutaan gitu ya. Paling limit kredit maksimal yang bank bisa berikan kurang lebih 5-15 juta. Jarang banget bank ngasih lebih, misalkan profil keuangan kalian itu pas-pasan gitu ya. Tapi misalkan profil kalian itu bagus gitu ya, BI checkingnya lancar gitu ya, Slik OJK-nya itu lancar, dan kalian itu nggak bermasalah tentang keuangan gitu ya. Nah, limit kartu kredit ini bakal bisa lebih besar daripada pay later. Dan itu adalah enaknya kalian menggunakan kartu kredit gitu ya. Nah, biasanya untuk limit kartu kredit, biasanya platform itu ngasih limit kredit sementara. Misalkan kalian sering bertransaksi dengan menggunakan platform tersebut, kalian itu bakal dikasih limit yang benar-benar besar gitu ya. Tapi misalkan kalian itu udah mengurangi pembelanjaannya, nah si pay later-nya pun bakal ngurangin juga untuk limit kreditnya. Jadi misalkan kita ngomongin limit kredit, nah ini yang paling juara gitu ya. Nah, si bank itu bakal ngasih limit kredit tetap. Misalkan bank udah ngasih 20 juta ke kalian, ini kalian itu bisa mempertahankan 20 jutanya selama-lamanya. Bahkan untuk per 3 bulan sekali gitu ya, bank itu bakal ngeevaluasi kalian dan ada kemungkinan limit kreditnya itu bakal selalu ditambah per 3 bulan atau enggak per 6 bulan. Gimana kebijakan bank. Jadi misalkan kita ngomongin limit kredit, lebih baik kalian itu mainin di kartu kredit aja. Apalagi misalkan kalian ngegunainnya buat berbisnis, buat ngatur cash flow, atau enggak buat bertransaksi dengan nilainya gede. Nah, apalagi misalkan kalian suka berbelanja mungkin, atau enggak staycation di hotel, ngentot sama pacar, atau enggak kalian suka berterbangan ke luar kota. Kalian menggunakan kartu kredit ini lebih berguna daripada kalian menggunakan pay later. Jadi kalau untuk pay later itu ya spesifik untuk membeli barang aja gitu ya. Jadi dari judulnya aja bisa kalian tebak. Beli sekarang, bayarnya nanti dengan tenor yang terbatas. Dan enaknya lagi untuk pay later gitu ya, untuk kelebihan pay later lain gitu ya. Jadi si pay later itu nggak ada biaya-biaya tambahan. Kalau kartu kredit ini ada cuy. Jadi misalkan kalian daftar pay later, paling kalian itu dikenakan bunga yang besar gitu ya. Tapi untuk biaya layanan, biaya administrasi, biaya fee tahunan, lalu ada biaya cetak kartu mungkin, penambahan kartu, atau enggak notifikasi, atau enggak biaya cetak tagihan, ini nggak akan ada cuy misalkan kalian gunain pay later. Tapi bunganya lebih besar daripada kartu kredit. Nah, kalau untuk kartu kredit, ini kalian bakal dikenakan biaya tambahan. Biaya tahunan, biaya administrasi misalkan kalian itu bertransaksi biasanya 1%. Misalkan kalian ngambil cash gitu ya, lalu ada biaya-biaya lain. Nah, seperti yang ada di layar, ini banyak banget cuy. Tapi menurut gua, secara bunga, ini lebih kompetitif daripada pay later. Bunga kartu kredit, ini paling di kisaran 0-1%. Paling mentok-mentok 2 lah, gitu, paling gede. Tapi kalau untuk pay later gitu ya, bunganya itu benar-benar gede sekali. Kurang lebih 2-3% per bulan gitu. Nah, itu per bulan ya. Mungkin dari angka nggak beda jauh gitu. Tapi misalkan kita kaliin setahun, kalian nyicil barang setahun. Dengan nominal yang sama, misalkan gua nyicil barang seharga 10 juta. Ya paling untuk bunga kartu kredit paling maksimal 10% gitu. Bahkan bisa 0%, apalagi misalkan kalian beli barang elektronik. Tapi kalau untuk pay later, nggak ada cuy bunga 0%. Paling kalian itu misalkan kita bandingin gitu ya, ya kalian beli barang 10 juta, ya bunganya itu bisa nyentuh 2-3 juta. Artinya, kalian itu bisa membayar harga kurang lebih 13 juta dengan harga barang yang cuma 10 juta. Apalagi nih, pay later itu maksimal tenornya itu cuma sampai 12 bulan. Kalau untuk kartu kredit, maksimal tenornya itu bisa dipilih cuy. Ada yang sebulan mungkin, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, sampai 24 bulan. Apalagi kalau ada promo. Nah, misalkan kalian beli barang elektronik, otomatis bunganya itu bisa 0% dan tenornya itu bisa panjang. Jadi lebih menguntungkan misalkan kalian punya kartu kredit. Misalkan kalian suka berbelanja barang elektronik khususnya gadget. Apalagi misalkan kalian itu suka berbelanja furnitur. Atau enggak kalian suka belanja-belanja di retail gitu ya. Restoran gitu ya. Misalkan kalian suka berpergian gitu, berterbangan ke luar kota mungkin. Dan misalkan kalian suka staycation. Ini recommended banget kalian menggunakan kartu kredit. Soalnya bunganya itu kecil. Nyentot sama pacar, ini nggak akan bermasalah. Soalnya bunganya itu cuma 0-1% doang. Ini bakal lebih berguna daripada kalian mempunyai pay later gitu ya. Nah, menurut gua, misalkan kalian adalah pengguna pemula, lebih baik kalian ajuin deh kartu kredit. Nah, kartu kredit ini pun bisa kalian gunain di Shopee gitu ya. Jadi kalian tinggal tambahin aja untuk ininya, metode pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit. Dan enaknya kalian itu bisa ngegunain promo-promo cicilan 0%. Bahkan untuk bunganya itu benar-benar sangat rendah. Dan untuk menggunakan kartu kredit ini benar-benar lebih bermanfaat daripada kalian menggunakan pay later gitu ya.
Dan untuk kelebihan pay later selanjutnya adalah kalian saat daftar tidak perlu menggunakan rekening gitu ya. Jadi untuk proses pendaftaran gitu ya, kalian itu tinggal mengajukan dan juga selfie pakai KTP. Mungkin itu aja sih untuk kelebihannya. Dan untuk kelebihan kartu kredit, enaknya. Nah, misalkan kita ngomongin limit, pasti nih lebih besar kartu kredit gitu ya. Tapi ada yang nggak dimilikin pay later, tapi ada di kartu kredit. Salah satunya adalah reward gitu ya. Jadi misalkan kalian sering bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit, kalian tuh sama aja ngumpulin poin gitu ya. Di beberapa kartu kredit, per poinnya itu ada yang misalkan kalian transaksi 10.000, ada yang transaksi misalkan per 15.000 gitu ya. Jadi misalkan kita ambil aja di studi case yang per 10.000. Misalkan kalian beli barang 1 juta, itu kalian bakal dapat poin-poinnya itu segini. Dan misalkan kita kumpulin gitu ya, apalagi misalkan kalian tuh belanjanya sering dan nominalnya itu besar, cashback yang didapat juga bisa besar. Soalnya ada beberapa influencer beli MacBook, beli iPhone, dan juga beli tiket pesawat itu gratis, cuman mengandalkan poin dari kartu kredit aja. Dan untuk kartu kredit secara tagihan gitu ya, riwayat penggunaan, ini bisa lebih mudah di tracking dan bisa lebih mudah untuk mengendalikan hutang piutangnya daripada kalian menggunakan pay later. Untuk ngomongin pembayaran, misalnya nih kita tuh punya hutang sebesar 10 juta gitu. Dan bulan ini tuh kita tuh lagi kelabakan, nggak punya uang. Nah, kalau untuk pengguna pay later, nah kalian itu harus membayar secara full. Nggak boleh nggak full gitu ya. Jadi misalkan tagihan sebanyak 3 juta, kalian tuh harus ngelunasin 3 juta harus full. Nah, kalau untuk kartu kredit, untuk tagihan yang sama gitu, misalkan 3 juta, kalian tuh hanya cukup membayar cicilan minimal 5-10% gimana bank kalian, gimana kebijakan bank kalian. Tapi kalau untuk gua gitu ya, minimal pembayarannya itu ya gua patokin itu 10% dari nilai transaksi gitu. Biar riwayat keuangan kita itu dinilai lancar oleh bank. Nah, kalau bisa kalian tuh lunasin aja langsung. Soalnya misalkan kalian pakai kartu kredit, kalian tuh mau cicil 50% dulu mungkin, 70% dulu, bahkan 30% dulu, itu bisa cuy. Intinya minimal transaksi itu hanya 5-10% dari nilai hutang. Nah, itu enaknya. Jadi pas akhir transaksi, kalian itu nggak akan dapat bunga yang benar-benar besar. Dan ada beberapa kekurangan kartu kredit daripada pay later. Yang pertama adalah pengajuannya itu prosesnya panjang dan juga lama. Kalaupun dapat gitu ya, kalian itu start dari limit yang kecil biasanya. Tapi kalau untuk pay later, ini benar-benar mudah untuk pengajuannya. Approval cukup 1 hari. Kalau untuk kartu kredit, ini bisa berminggu-minggu sampai kalian mendapatkan kartunya, bahkan sampai aktivasi. Dan limit yang diberikan itu biasanya start dari yang kecil. Biasanya itu maksimal 1-3 kali gaji kalian, misalkan kalian adalah karyawan. Nah, yang kedua, kekurangan kartu kredit, misalkan kalian itu keuangannya lagi buruk dan nggak bisa bayar utang gitu ya. Yang kalian itu bisa mendapatkan bunga yang tinggi, apalagi misalkan kalian dapat limit yang tinggi dan limitnya itu kepake, benar-benar kepake banyak gitu ya. Nah, jadi misalkan kalian pakai kartu kredit, ya lebih baik kalian sesuaikan dengan keuangan kalian gitu ya. Misalkan kalian itu karyawan yang gajinya itu 5 juta. Lebih baik limit kredit itu dimaksimalin sampai 10-15 juta aja deh. Misalkan bank ngasih limit yang benar-benar besar ke kalian, lebih baik tolak gitu ya. Apalagi misalkan udah sampai 5-10 kali gaji kalian gitu ya. Lebih baik tolak aja menurut gua. Dan kalian bisa telepon CS-nya buat ngatur limit tersebut. Mau dikurangin berapa? Dan kekurangan kartu kredit yang terakhir itu adalah banyaknya biaya di belakang. Misalnya administrasi, lalu ada biaya notifikasi, lalu ada biaya cetak kartu mungkin, lalu ada biaya tahunan biasanya, biaya penambahan kartu, lalu ada biaya-biaya lain yang nggak kalian tahu. Lebih baik kalian pelajari misalkan kalian pengen nge-apply kartu kredit gitu ya. Dan selanjutnya, mana sih yang lebih baik antara pay later dan juga kartu kredit? Menurut gue secara pribadi, gue lebih prefer ke kartu kredit daripada pay later. Soalnya kartu kredit bisa memberikan tenor yang panjang, bunga yang kompetitif cuma 1%, 1-2% per bulan. Dan untuk penggunaannya, ini sangatlah mudah. Bunganya ini lebih kecil daripada pay later. Kalau untuk pay later, mungkin bunganya besar gitu ya. Tapi enaknya, dia itu memberikan kemudahan dalam genggaman. Kita tinggal scroll-scroll gitu, tinggal klik, itu bakal langsung kelihatan untuk cicilannya berapa, dan transaksinya itu langsung di-approve gitu ya. Kalau untuk kartu kredit mungkin prosesnya agak panjang, tapi ini lebih aman cuy. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian pengen menggunakan pay later atau enggak kartu kredit. Oke? Misalkan kalian pengen diskusi terkait kartu kredit dan juga pay later, kalian boleh ketik di kolom komentar atau enggak, ya kalian itu bisa diskusi. Misalkan kalian punya pendapat lain gitu ya. Oke? Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.